Selamat datang di channel ini, selamat menikmati dan jadilah pribadi yang kuat dan mampu mempengaruhi orang lain. Jalin relasi, dan jangan mengisolasi diri. Jalinlah hubungan dengan orang lain, tetaplah terbuka, dan janganlah menyendiri. Jika seseorang tidak memiliki kebaikan, bagaimana mungkin dia dapat memberikan pengaruh kepada orang lain? Jika seseorang tidak belajar, bagaimana dia dapat meneruskan kehidupan? Jika seseorang tidak bersahabat dengan orang lain, kepada siapa dia akan mencari nasihat? Begitu kata Konfusius. Dunia ini bisa jadi tempat berbahaya dan musuh ada di mana-mana. Setiap orang harus melindungi diri mereka sendiri. Mendirikan sebuah benteng sepertinya ide yang bagus. Kita semua memang ingin aman, bukan? Tetapi, jangan sampai terlalu sibuk membentengi diri sehingga lupa dengan fitrah kita yang manusiawi. Bahkan manusia tidak pernah bisa hidup dan bertahan sendiri. Ada kalanya, membentengi dan mengisolasi diri malah membuat kita lebih rentan terhadap bahaya. Alih-alih melindungi, kita malah lebih rentan terpapar bahaya karena salah satunya kita terputus dari sumber informasi penting. Kita pun menjadi target yang empuk dan mencolok karena ketinggalan informasi dan hal-hal terbaru. Lebih baik sesekali turut beredar di antara orang-orang, menemukan sekutu, dan menjalin relasi yang mungkin berguna. Mengisolasi diri sudah bukan masanya lagi, terlebih di zaman internet dan digital seperti di masa sekarang. Alih-alih mendapatkan rasa aman, isolasi diri malah berujung pada sepi yang ternyata tidak kalah menyakitkan. Mari kita simak kisah salah satu kaisar besar dari Tiongkok berikut ini. Pada zaman kuno Tiongkok, Qin Shi Huangdi, Kaisar pertama Tiongkok 221–210 sebelum Masehi, adalah sosok yang paling berkuasa pada masanya. Ia berhasil menyatukan wilayah kekaisarannya dan menciptakan kerajaan besar Cina yang menggabungkan banyak kerajaan di sekitarnya. Namun di balik segala kehebatannya, banyak yang tidak mengetahui bagaimana sosoknya di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Qin Shi Huangdi tinggal di istana megah di ibu kota Xianyang. Istana ini memiliki 270 paviliun yang terhubung oleh lorong-lorong bawah tanah rahasia, memungkinkan kaisar untuk bergerak di dalam istana tanpa ada yang melihatnya. Ia hidup dalam ketakutan dan isolasi, tidur di kamar yang berbeda setiap malam, dan mengancam akan memenggal siapapun yang tanpa sengaja melihatnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, dan jika ada yang mengungkapkannya, hukuman mati menanti. Ketakutan dan paranoia membuat sang kaisar semakin enggan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika harus meninggalkan istana, ia menyamar untuk menghindari perhatian. Dalam perjalanan di provinsi-provinsi yang telah ditaklukkannya, takdir berkata lain. Qin Shi Huangdi meninggal secara tiba-tiba dan ditemukan tak bernyawa. Ia menghadapi akhir hidup yang dramatis, jauh dari kehidupan mewah dan kekuasaan yang pernah ia miliki. Sungguh ironis, meskipun Qin Shi Huangdi berhasil menyatukan Tiongkok, ia harus membayar harga yang mahal. Penyatuan tersebut berdampak besar bagi budaya dan ajaran di Tiongkok. Sang kaisar mengeluarkan larangan terhadap tulisan dan ajaran Konfusius, yang mengarah pada pembakaran ribuan buku dan hukuman bagi para penganut ajaran tersebut. Kebijakan yang keras ini membuat Qin Shi Huangdi banyak memperoleh musuh dan terus hidup dalam ketakutan. Penguasaannya atas kerajaan semakin terkikis karena ia semakin mengisolasi diri dalam istana dan keputusasaannya sendiri. Para menteri dan kasimnya mengeksploitasi keadaan ini dan mengambil alih kendali politik tanpa persetujuan kaisar. Akibatnya, Qin Shi Huangdi hanya menjadi kaisar dalam gelar saja, kehilangan kendali atas kerajaannya yang dahulu begitu megah.
Isolasi yang dipilih oleh sang kaisar membawa dampak yang buruk bagi dirinya dan negaranya. Ia menjadi rapuh dan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Dugaan bahwa ia mungkin diracuni oleh para menteri licik yang mendorongnya untuk mengisolasi diri adalah bukti dari kehilangan kendali dan perlindungan atas dirinya sendiri. Kisah Qin Shi Huangdi mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, yaitu pentingnya menjalin relasi dan tidak mengisolasi diri dari dunia sekitar. Isolasi dapat menghalangi kita dari pengetahuan dan dukungan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Jika kita terus bersembunyi dan menutup diri dari lingkungan sosial, kita akan kehilangan kontak dengan sumber kekuatan kita. Jangan sampai ketakutan dan paranoia membuat kita menjauh dari orang lain. Jalinlah relasi dengan orang-orang yang dapat mendukung kita dan memberikan perspektif yang berbeda. Dengarkanlah apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk rencana yang mungkin merugikan kita. Jangan biarkan diri kita menjadi terlalu rentan dan terisolasi sehingga kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Pengaruh dan keberhasilan sejati datang dari saling berbagi dengan orang lain, bukan mengisolasi diri dalam istana keegoisan kita sendiri. Jika kita berani menghadapi dunia dengan terbuka, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk mencapai perubahan positif dan berpengaruh dalam kehidupan orang banyak. Jalinlah relasi, dan jangan biarkan diri kita terkunci dalam isolasi yang gelap. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Sebuah pusat kekuasaan bergantung pada interaksi dan sirkulasi sosial. Untuk menjadikan diri kita berpengaruh, kita harus menempatkan diri kita di pusat atau di dekat pusat dari segala sesuatu. Semua aktivitas harus berputar di sekitar kita, dan kita harus menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Ketahui dan waspadai orang-orang yang berencana untuk melawan kita. Sebuah kecenderungan bagi kebanyakan orang untuk menarik diri ketika mereka merasa terancam. Dalam keadaan genting, mereka cenderung mundur dan meninggalkan barisan. Mereka mencari keamanan dalam semacam benteng. Benteng itu memang melindungi, tetapi di saat yang sama juga mengisolasi. Mereka menjadi semakin bergantung pada orang lain, dan kehilangan perspektif tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Ini sangat berbahaya bagi seorang pemimpin. Menarik dan mengisolasi diri menjadikan mereka kehilangan kemampuan bermanuver. Mereka pun menjadi sasaran empuk, sementara isolasi malah membuat mereka semakin paranoid. Ingat selalu untuk terus yakin dan teguh pendirian. Justru pada saat-saat penuh ketidakpastian dan bahaya, kita harus melawan dan menghadapinya. Sebaliknya, buatlah diri kita lebih mudah diakses, cari sekutu lama dan buatlah sekutu yang baru. Paksa diri kita memasuki circle yang berbeda untuk mendapatkan sokongan dan bantuan baru. Semakin banyak kita terhubung dengan orang lain, semakin kita menjadi lebih yakin dan nyaman. Sebaliknya, isolasi menimbulkan kecanggungan dalam gerak kita, dan ini hanya akan mengarahkan kita pada isolasi lebih lanjut, karena orang-orang mulai menghindari kita. Awalnya memang serasa memunculkan rasa aman, tetapi isolasi semacam ini akan memunculkan berbagai pikiran yang salah. Kita mungkin mendapatkan perspektif tentang gambaran yang lebih besar, tetapi kita kehilangan rasa kecil dan keterbatasan kita sendiri. Juga, semakin kita terisolasi, semakin sulit untuk keluar dari isolasi itu ketika kita memilih untuk keluar. Ibarat mencoba keluar dari pasir isap, semakin kita bergerak berusaha untuk keluar maka semakin cepat pasir isap menenggelamkan tanpa kita sadari. Jika kita perlu waktu untuk berpikir sendirian, pilihlah isolasi hanya sebagai pilihan terakhir. Jikapun terpaksa, lakukan isolasi dalam skala kecil. Jangan sampai kita lupa untuk kembali ke peradaban karena asingnya isolasi kadang membuat seseorang terasingkan tanpa sadar. Ingat selalu,
bahwa kesendirian juga memiliki taring-taringnya sendiri. Sekian video ini. Sampai jumpa di thread saya berikutnya. Dan, jangan lupa bahagia dalam menjalani hidup. Terima kasih.